Rainbow diamanin Chang'e-nya, masih ada Parsa. Masih ada Selena diamanin. Banyak banget sih. Rainbow masih banyak Rainbow hero-nya. Sedangkan itu kalau dilihat dari aku pribadi, ini harus ngamanin satu buah offlaner damage. Aku belum tahu hero pool-nya Taka sih masalahnya. Aku belum tahu hero pool-nya Taka, kita lihat. Tuh loh, itu Your ternyata team is supportnya. banning. Oke, Lui yang akan di... Ya benar Ya. seperti yang kata Ranger Mas juga bilang, karena data yang kita miliki juga untuk Taka masih strip ya, Ya. untuk di MPL ya. Your Karena ini kan team is juga debut kicking. pertama dia, walaupun sebenarnya dia sudah bermain di MPLI, cuma aku baru ngelihat kayaknya harusnya sih karena sudah latihan lebih lama, jauh lebih lama setelah MPLI, performa dari Taka juga meningkat gitu loh, Tapi- dari segi permainannya. Practice makes perfect banget loh. Practice makes perfect. Iya, Yes, ini buat I agree with sobat that. Mobile Legends yang di rumah. Ini benar-benar berpengaruh banget. Jadi kalian kalau misalnya mau mungkin memang kalau berlatih terus itu yang Your naik team adalah is individual skill kalian atau mekanisme ya. Bisa dibilang mekanik ya. Cuma untuk makro itu harus belajar dari orang yang lebih jago lagi. Harus orang yang lebih di atas kita dari ilmunya gitu loh Bung Cornet. Benar sekali. Dan Hilda-nya apakah tetap di arah mid? Enggak sih, harusnya sekarang samping ya. Seperti aku bilang, aku nggak tahu kenapa lebih suka Hilda di arah samping. Sama damage ya. Ngeteng tuh Soalnya kurs gitu loh. ini kalau misalnya Hildanya di samping nih, ini macul siapa? Ini Hilda Lancelot. samping. Ini Hilda samping kok. Iya makanya, aku lebih suka Hilda samping makanya. Lebih setuju Hilda samping. Ini stack 8, macul popol atau nggak Lancelot, meninggoy, Pak. Ninggoy, Lancelot sih. Melehoy kan? Oh melehoy. Berapa kali Bapak dipacul? Saya pakai enggak sih Moskov sih kemarin. Moskov sama Lancelot. Sama Lancelot. Lancelot Disuncin. udah 2 kali juga, Bapak. Kayaknya Lancelot gua. Udah 2 kali Bapak Pernah ya? main bareng kita kan tiap hari. Oh iya pernah yang gue bilang udah we lost gue bilang Tapi gitu. menangan. Tapi menang dikasih Joe soalnya. Iya. Joe Kita yang lihat di mainin. sini para pemain dari tim Bigeton Alpha sudah dipastikan, ya kan? Allahu Akbar. Udah adanya Brans dengan Lancelot, Dreams dengan Popol, Kagura Rainbow, Bravo, enggak Bravo Tamus sih bisa nih. Enggak Bravo aku belum tahu deh. Tapi yang pasti dari Genflix mereka bakal pakai satu Selena di arah mid lane, mereka bakal pakai Taka, Atlas. cuy. Yes, Taka cuy, tamusnya. Tamusnya Taka ya? Iya. Tuh kan Kan berarti benar yang Bener- lo bilang. bener yang aku bilang, Yang kan? nge-damage juga. Tamus Yang kan bisa nge-damage. malah ngeharas banget kan? Ngeharas, iya. Makanya aku lihat tuh kayaknya Taka tuh memang bakal Tipikal, side lane yang damage. Kayak Yang R7. nge-damage. Kayak R7. 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 R7 itu karena iya benar menurut aku kayak gitu. Ah, gitu. Lemon sebenarnya damage tapi kalau secara nggak langsung Udah Lemon tuh bisa apa aja cuy. Iya, Lo damage. bayangin deh, dia pakai hero apa aja di side. Itu bisa nge-damage, Taruh. bisa nahan juga. kalau di Genflix berarti bentar. Kalau di Genflix itu Midgard. Apanya? Midgard pakai Hilda. Oke. Damage. Yang nge-damage. Iya. Itu jadi buat kalian semua, kok Bang tahu sih, kok Bang ini sih kita perhatikan Benar. hero poolnya. Makanya kita tuh butuh data dari Taka. Kita harus lihat dulu Taka sering mainnya apa, Taka pakai hero seperti apa, dan langsung kita bisa masuk ke game yang kedua karena kita bakal menyaksikan akankah Genflix Iron Wolf bakal membawa game ini ke game yang ketiga ataukah Ataukah justru malah Bigetron yang akan menutup pertandingan di hari ini menjadi 2-0. Dan masih bersama caster yang paling berisik, nyebelin, yang paling kalian benci tapi kadang bikin kalian sayang juga. Cornet Mas. Cornet emas, dan seperti yang saya bilang kan Midgard kan dapat kan? Iya, soalnya Midgard damage-nya. Aku kira Baxia bakal temenan sama Esmeralda, tapi ternyata Midgard yang akan menemani seorang Bravo kali ini. Oke, lihat Clay bakal coba untuk mengganggu pergerakan Taka di arah top lane. Berani Lumayan banget sakit setengah darah dan Taka harus respect banget sama Clay di sini sih harusnya. Iya harus menjaga jaraknya, jangan terlalu mengandalkan dari pasifnya ini ya Tamus ya. Yes, Rainbow bakal coba menggocek. Rainbow belum level 2 kali ini gak ada Fleet, tapi Midgard dan Rainbow bakal terjadi Kelar. berflash. Dipacul begitu saja oleh Midgard. Lihat ibu-ibu kos sudah mulai mengamuk kali ini Bung Cornet. Memakai execute ya, tidak ada purify ataupun flicker dan mereka juga sadar dari teman-teman Genflix belum level 2 dari Rainbow-nya tidak punya escape ability tapi dari atas Taka mencoba untuk membalikan keadaannya, dicicil pelan-pelan seorang Clay-nya dan memilih untuk recall terlebih dahulu. Mencoba untuk mendapatkan sedikit regen darahnya dan Dreams. Mau direbutkah, mau diambilkah? Dan siapa yang dapat? Ternyata Super Awan yang berhasil Super. mengamankan buff merahnya. Fredo, Oke. perfect match. Swipe kanan tapi masih ada Purify dari seorang Dreams. Dan masih Watt bisa untuk cabut. bisa dibilang lebih ini ya, lebih memegang ya dari Genflix Iron Wolf ya.
Brans kali ini udah level 5, tapi Midgard harusnya berhati-hati. 3 player dari tim Bigetron, mereka berada di arah bottom lane. Ini dibuat posisinya di mana Bravo harus mundur, dan Brans untuk mengamankan lane di arah bottom lane, sementara Watt berhasil mendapatkan gold buff di arah top lane Mukornet. Ini bisa dibilang rotasi yang cukup bagus dari Bigetron. Mereka membuat semua lane terisi. Nggak ada yang terbuang sia-sia dari minion yang ada di wave itu. Yes, benar banget. Dan sudah didapatkan sama-sama dapetin gold buff-nya dari seorang Watt dan juga Lancelot-nya dari Brans. Masih mencoba untuk nge-gank Tonros. Lumayan damage-nya dengan bantuan red buff juga pastinya. Dari seorang Fredo yang memakai Atlas dengan emblem support. Pasti ya. itu kan, pasti emblem support. Nggak segitu juga, Iya, Pak. recall bro, di arah Iya. tengah. Kalau misalnya pakai emblem tank tuh nggak sakit itu soalnya. Dan Fredo kali ini nggak boleh terlalu banyak bergerak karena dia belum level 4, belum ada Fataling. Rainbow Dikit bentar lagi lagi level punya 4. Ying yang overturn dan sudah level 4 dikasih ke Rainbow. Lihat Yes. gak? Bransnya ke atas dikasih ke Rainbow. Ini permainan yang luar biasa dari Bigetron. Gamefix udah mengetahui itu harusnya. Dan belum ada rotasi yang cukup ekstrim dari tim Gamefix Aerowolf. Mereka, aku lihat walaupun mereka bisa dibilang dapetin first blood, tapi ini mapnya dibekuk sama Bigetron Alpha gak sih? Semuanya dibekuk dari mulai bottom, mid, dan top lane-nya. Yes, lihat damage ya, udah mulai sakit tampaknya dari seorang Midgard. Aku belum tahu apakah sudah mulai jadi juga itemnya, mau dihajar Purify, ternyata ada seorang Taka lebih milih untuk main safe. Dan langsung recall kembali, tidak mau membuang darahnya terlalu banyak di arah top lane. Yes, meskipun begitu Dream sudah punya Purify kembali, bakal dipaksa kali ini. Fredo bakal coba mundur karena bakal coba digit oleh seorang Popol dan Kupa. Tapi Groot cuma menggunakan soliternya untuk mengusir mundur seorang Kupa. Red buff di arah top lane harusnya sudah bisa diamanin oleh seorang Watt, karena kalau enggak ini bakal ada invasi di arah bottom, akan pertukaran dengan sebuah turtle harusnya. Yes, dan nampaknya dari seorang Brand, cukup menarik pergerakannya. Tonros ke arah red buff-nya, dan dia basic attack biasa untuk arah Rokursa dan menuju ke arah Kramer, dapetin beberapa stack juga. Dan harusnya ini sudah mulai di zoning untuk turtle yang pertama. Di arah atas Taka masih mencoba untuk berjuang melawan Midgard. Masih ada arrow terkena ke arah Cyro Turtle. Recall lagi dari seorang Groot. Aku manggil dia tuh buluk. Look, lihat satu kali Tonros look, setengah darah langsung ada eksekusi ke Fredo. Benar-benar berbahaya kali ini. Gerakan Midgard patah-patah. bakal coba dibantu kali ini pergerakannya di arah top lane, fokus ke arah turret, tapi ternyata Watt udah seperempat dari kita oleh seorang Kupa. Midgard harus mundur, dia agro ke arah seorang turret. Lihat Scarlet padahal masih ada Regen Darah juga, dan lihat di arah bottom lane-nya masih mencoba untuk dapetin Cyro Turtle-nya, ada Fataling terkena 3. Dia overturn-nya, Rainbow-nya mengincar ke arah belakang, baik banget dikerasan lagi. Lihat dari seorang Clay-nya juga harus tumbang 1 hit lagi dari seorang Esmeralda. Polistar pun ke arah belakang digocek, tapi lihat dari seorang Preston Ross-nya belum keluar dan langsung didapatkan begitu saja. 2 orang langsung tumbang dari tim Gamefix Aerowolf. Enggak, seharusnya itu nggak dilakukan sama Bigetron Alpha. Mereka kalah dari segi jumlah. Mereka memaksakan keadaan, ditambah ada retribution, damage burst dari seorang Brans. Dan lihat, malah membuat tim dari Bigetron Alpha mendapatkan 2 poin. Benar Itu sekali. nggak harus mereka lakukan, Bung Cornet. Yes, dan diberikan kepada seorang Rainbow untuk blue buff-nya. Dan menuju ke arah Rokursa lagi, dari Lancelot menuju ke arah blue buff yang sudah mulai di zoning. Ini hati-hati sih dari Lancelot ya. Dan bahkan dari Tamusnya juga, sendirian 1 melawan 3, diajar lagi Takanya, masih mencoba untuk Purify. Enggak, ternyata di-execute oleh seorang Midgard. Oke, ini mungkin Brans sekarang sedang memegang mau dilawan kendali, tapi lihat bakal coba dipaksa. Midgard, ternyata paculnya dihindari dengan Tonros kali ini, Bung Cornet. Puncture. Yes, enggak. Tadi kayaknya dia pakai ini, dia pakai Tonros. Puncher 2 kali, tek gitu kan. Bukan. Oke, kita akan lihat instant replay-nya. Nggak ada. Oh, nggak ada. Tadi kemarin Pak Produser, sabar. Jangan. Oke, kita langsung lihat kali ini highlightnya. Ternyata Rainbow ditarik, ternyata nggak dapetin apa-apa. Digocek. Midgard udah punya power Terkena of trap. wildness. Nggak dipaksa, nggak bakal coba dipacul kali ini. Ini dia Rainbow ya. Dan tiba-tiba ada tanda jempol dari mantan coachnya ya. Apa tuh maksudnya, Bung Cornet? Nggak tahu Profesor Kami tiba-tiba ngasih jempol ke Rainbow. Oke, sedangkan itu di arah bottom lane belum didapatkan oleh seorang Clay. Damage terlalu sakit dari seorang Lancelot Brans. Harusnya udah di cover sih. Lihat, seorang Bravo langsung OTW tuh. Naik komedi putarnya, lihat kali ini. Sorry, Beyblade-nya aku bilang ya. Bukan komedi putar mata, Kak. Oke. Masih ada arrow, masih bisa dihindari. Lempar lagi umbrella-nya, dan bahkan di arah tengahnya Lancelot-nya mencoba untuk majuin minionnya. Diharas pelan-pelan seorang Rainbow, mau maju ke Brans, hati-hati ada arrow.
Tidak terkena, tidak terlalu panjang tampaknya arrow yang dikeluarkan oleh sama Selena. Turtle yang kedua sudah mulai muncul, mulai di zoning. Ada 1, 2, 3, 4 hero dari tim Big dan Alpha. Nah, lagi-lagi mereka kalah tim fight. Lihat, harusnya di bottom lane ada 1 dari Genflix, tapi Perfect bakal match, coba perfect dipasang. match. Terkena Bakal coba stun. dipacul kali ini Flicker, Thunderous. Fatalik. Oh my god. Miss. Dan bakal ada Thunderous juga langsung maju ke arah depan. Mencoba untuk mendapatkan seorang Selena-nya. Dan langsung didapatkan 2 orang Watt-nya. Masih bisa cabut, masih bisa survive Ranger Mas. But meanwhile, di bottom lane, dari Clay. Nggak dapetin turret. Nggak dapat. Nggak dapetin turret. Nggak ada minion soalnya. Kalah minion dan sudah aku bilang. Kali ini lihat. Baru kali ini adanya keakraban antara Dreams dan Watt. Dreams bantuin Watt untuk dapetin buff red buff. Di situ keakraban. Ya kan, dibantuin sama Kupa. Lihat gak? Lihat kan? Itu maksudnya tuh mau dicolong, Pak. Oke, bilang dong kalau gitu. Dan Midgard bakal punya pacol. Wow, power of wildness. Tapi Midgard gak berhasil dapetin Ada poin. Brad, Sekarang ada Puncture. Brad. Nah, Puncture 2 kali. Thunderous. Dan lihat. Oh my god. Peter Falling berhasil Sermon. mendapatkan 1 buah poin. Tapi Dreams bakal coba di atas balik. Purify. Flicker. Flicker untuk seorang Clay. Fredo. Taka bakal coba diajar. Perfect match. Fredo is coming kali ini. Double kill didapatkan dengan cukup baik dari Genflix Aerowolf. Pelan-pelan mencuri dan bahkan di bawahnya juga pelan-pelan curi turret. Pantes banget, sakit banget tadi Thunderous-nya ya. Heptasisnya nyala banget. Gila, maju cuy, maju cuy. Langsung dipatah Fatalik. dengan Fatalik kali ini. Brad masih bisa survive, tapi ternyata Clay lebih memilih mendapatkan 1 buah blue buff dari tim Bigetron Gak ada skill, Alpha. gak ada skill, Dan gak ada skill. Brad harus di shutdown. Apakah kali ini Rising Wolf mulai mengaung-ngaung? Ini kesalahan kecil berturut-turut bakar Kaguranya. The damage from Kagura gede banget walai ya, dengan bantuan ini kayaknya tadi. Pakai execute nggak sih dia? Oh enggak deh, 50 detik. Enggak. Dia nggak pakai Nggak execute. pakai. Execute itu kalau nggak salah 90 detik ya cooldownnya. Ah, 50. Kalau Tuh. nge-kill 50. Ya kan, Oh, 50. berarti benar-benar pakai tadi. Oke, 50. Dan kali ini kita lihat di mana Midgard di arah bottom lane, dia bisa dibilang sedikit ditakuti oleh para pemain tim Bigetron Alpha. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Bravo juga masih sabar menanti, setidaknya dia udah tinggal 1 turret. Tapi yang paling penting adalah 2 turret di arah mid lane. Masih kekeh berdiri tegak menantang dari Bigetron Alpha. Oke, berarti ini cukup menarik ya. Combo dari Kagura, dia lempar payungnya, kemudian dia langsung yang overturn, dia pakai execute-nya, dan dia ya getter lagi sama payungnya biar terkena stun. Dan langsung dibantu juga oleh damage teman-temannya, tapi sementara itu di arah turtle yang ketiga akan didapatkan dengan mudah juga oleh tim Genflix Aerowolf. Yes. Rising Wolf, Fatalik belum dikeluarkan, terkena stun, masih mencoba untuk cabut. Belum ada yang overturn, Fredo-nya sekarat, mau dilempar lagi, umbrella-nya yang overturn, terkena stun. Enggak, masih flicker ke arah belakang, mencoba untuk bertahan dari Rainbow-nya, tapi dari arah belakang Midgard yang mengincar seorang Brans. Masih bisa cabut ke arah belakang, tapi Midgard-nya yang harus tumbang dari Phantom Execution seorang Brans. No wolf side yang dilakukan oleh seorang Midgard. Sebenarnya Midgard bergeraknya udah bagus banget. Dia tahu pengen power of wildness ke arah seorang Lancelot. Tapi di sini posisinya udah harus mundur. Lihat, Watt gak punya buff. Watt harus ngambil buff dulu. Kalau misalnya ini tumbang, Wattnya bakal kehilangan 2 buff. Ini pasti dominasi di arah top lane, langsung diambil 2 turret. 2 turret diambil, visionnya bakal makin buta. Mid lane udah 2, bottom lane 2. Mereka nggak punya apa-apa lagi. Dan kita bakal lihat replay by Axe-nya. Nih, tuh. Aku tahu. Ini mah yang Ini replay tadi. sebelumnya Iya, kayaknya. ini replay sebelumnya ini ya. Yang sebelum-sebelumnya. Yes. Yang Dari- Clay tumbang sama Kagura ya. Yes. Oh ada execute bener net, di execute. Nah, execute shot. Makanya cepet banget kurang darahnya XP Barret. Tapi kita sini ada teamfight juga dilakukan. Dilempar umbrella-nya, sudah ada fertilize juga di arah belakang dari Brans yang mengincar ke seorang Groot. Baik banget Phantom Execution dari seorang Brans. Tapi ada Clay langsung masuk ke arah tengah, masih ada flicker ke arah belakang juga. Rasa digigit sama pukul kupanya. Belum masuk dari seorang Brans, lebih milih untuk retreat, bertahan di arah belakang dan recall dari seorang Dreams. Tapi kali ini Blue Buff bakal diamankan oleh seorang Brans. Gak bakal dicolong lagi oleh para pemain tim Genflix Aerowolf. Dan di menit yang ke-10, poin kill sama, network nggak berbeda Bener. jauh. Cuma di sini minusnya adalah turret lagi dan lagi. Turret adalah objektif, ingat ini Mobile Legends. Yeah. Ya kan? Butuh objektif gaming di dalam permainan ini. Kalau mereka nggak punya 6 hero, ini buta banget. Kita mau lihat dari geng di arah bottom bisa. Dan langsung ada King of Fredo counter berbuat banyak, langsung diamankan Excellent Go. Ezreal di arah bottom lane. Lihat, Aguritanya langsung jadi takoyaki di sana. Para pemain dari tim Bigetron udah harus standby ke arah Bapak Lord yang terhormat. Tapi, ini balik lagi. Apakah Lord ini bakal menjadi Lord yang di-enhance atau langsung diamankan? Belum tentu juga karena 9 detik lagi Fredo sudah mulai hidup. Nggak peduli, Dengan mereka talent bakal coba. tiganya. Mereka bakal coba paksa. Percaya sama aku. Oke, kita lihat. Dan kalau misalnya mereka maksa, ini akan menjadi zoning juga dan mungkin akan dikontes oleh Genflix Aerowolf. Sudah mulai masuk juga dari Hildanya memberikan informasi dari darah Lord yang tersisa.
Sudah mulai diajar pelan-pelan, ada Abyssal Arrow yang tidak terkena siapa-siapa, tapi tampaknya sudah mulai 2 bar tersisa. Ada Fredo, ada Flicker, ada Fatali yang sudah bersiap juga. Perfect match swipe kanan, langsung Fatali karena 1 orang menghilang itu saja, Lancelotnya juga hilang dan bakal langsung masuk. Lihat 1 bar lagi dan ini mungkin akan titik balik dari Genflix Arrow. Wattnya sekarang diincar lagi, diajar balik lagi oleh seorang Popol dan Kupan dan kita lihat Lordnya diamankan oleh seorang Midgard. Sudah aku bilang bakal mereka paksakan, tapi kenapa yang aku sayangkan mereka tidak disiplin. Kalau mereka mau team fight dan memaksakan keadaan, itu lebih better, mungkin kemungkinan besar mereka bakal dapetin Lord yang pertama. Tapi dia di sana, mereka Phantom Execution dari seorang Lancelot Brands gagal. Itu yang ngebuat semuanya berubah, membalikan keadaan, Bung Kornet. Oh, benar sekali. Ranger emas Taka masih bisa cabut ke arah belakang. Dan langsung dikeluarkan ultimate-nya yang overturn. Fredo juga sekarang, tapi Lordnya belum berwarna kuning. Masih belum di-enhance. Masih belum diperkuat pastinya, di bawah menit 12. Dan ini juga membantu untuk teman-teman dari Genflix Isle of Love nge-push pelan-pelan dan nge-zoning untuk di arah blue buff. Bukan hanya itu aja, kita lihat sedikit di sini current statistik, anjay. Di mana Bigetron Alpha Dreams, dia mendapatkan posisi ke-17 dibanding ke seorang Fredo. Aslay. Apa tuh? Asli lai, gitu. Asli walai. Kok yang ketawa orang produksi ya? Naon siate aslai. Asli lai, gitu. Asli walai. Eta. Oke, lai. Oke, kita lihat di sini Fredo bakal coba untuk ganggu pergerakan. Dan para pemain dari tim Genflix Arrow benar-benar mendapatkan keuntungan cukup besar. Abyssal Arrow mengenai seorang Kupa. Dan kali ini langsung didapatkan Fatali. Dan Braxnya masih hidup, Phantom Execution ke arah belakang. Dan kita di sini Wattnya juga sekarang mencoba untuk bertahan dari teman-teman. Genflix Arrow langsung dibaca begitu saja. Midgard-nya yang diincar oleh Kagura Rainbow Unstoppable dikeluarkan dan langsung didapatkan oleh seorang Rainbow. Oh my god, sejujur-jujurnya orang jujur ini bakal menjadi keuntungan untuk tim Bigetron Alpha. Kenapa? Walaupun ini inhibitor didapatkan, lihat mereka bakal kejar, mereka bakal balikin keadaan, mereka nggak bakal kasih pulang dan harusnya ini bakal menjadi tambahan poin. At least, kalau mereka kehilangan inhibitor, mereka dapetin poin tambahan, tapi ternyata enggak. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Dan offside dari Rainbow, hingga overturn dan look at that. Selenanya langsung hilang, Polis namun dibalikan keadaan 1-1 untuk Bigetron Alpha. Yes, benar banget. Dan Blade of Despair langsung diamankan oleh seorang Brands. Sudah ada 3 core item, dan mungkin last itemnya lebih ke arah defensive item. Ini yang dibutuhkan oleh seorang Brands, tidak boleh terlalu dive lagi karena dia bisa kelok seperti yang aku bilang sekarang. Garis banget itu kalau ada Flicker sama Fredo dipatalin kelar cuy. Tapi lihat tergigit, oh my god kali ini, Clay-nya harus mundur aja, nggak tergigit lagi. Gila mirip banget sih, emang Popol dan Oji. Mirip banget emang. Ternyata gigitan mau jadi nya nggak berhasil mendapatkan poin dari bottom lane. Habis ini ya. update namanya Popol dan Oji. Coba panggil dong, kamu kan Popol ya? Oh iya. Oji come here. Oke, dan kita lihat kali ini Fredo Perfect bakal coba match. untuk memasang Fatali masih dapat 2 semua. Purify udah gak ada. Free juga Taka. mendapatkan. Tapi Bravo lihat ke arah belakang. Taka bakal berada di belakang. Bravo langsung ke arah seorang Brass, ada Brass. mau coba mainin punchernya. Dan kita lihat hingga Phantom combo. Execution, oh my god, combo dilakukan oleh Bigetron Alpha. Midgard-nya masih mencoba untuk bertahan, tapi dapat kill diamankan oleh seorang Watt. Brass Super awat, damage-nya terlalu menyakitkan. Flea ke arah belakang dari seorang Watt, belum berubah tapi langsung diamankan begitu saja. Tersisa 2 orang dan bersama 1 Popolnya. Ini bencana untuk tim Bigetron Alpha, Bung Kornet. Oh my god. Bung Kornet bakal coba langsung di commit kali ini, lihat apakah Polis menjadi Arbor. poin untuk seorang tim Genflix Arrow. Masih ditahan, tampaknya masih ada Popol dan Kupa juga. Dreamsnya langsung memanggil Kupanya, mendapatkan sedikit absolute damage tambahan. Tapi Taka di arah tengah mencoba untuk mengajar seorang Midgard. Masih mencoba untuk bertahan. 1 melawan 4. Mencoba untuk menahan sedikit saja karena 3 detik lagi Bravo akan hidup dan mendapatkan 1 inhibitor turret di arah tengah. Lord sudah mulai muncul. Balik lagi. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Oh my god, ini bencana untuk tim Bigetron Alpha, di mana mereka yang harusnya owning dan langsung kehilangan 8 turret sekaligus. Di sini gak bagus banget, Bung Kornet. Yes, walaupun tadi tim fight-nya dibuat oleh tim Bigetron Alpha sangat bagus, tapi kayaknya damage-nya agak sedikit kurang. Dan bahkan dari awatnya free banget, dia bisa mencakar-cakar pemain dari Bigetron Alpha. Sejujurnya, aku melihat bukan damage-nya kurang. Sejujurnya. Tapi ini mereka kan ngasih dealer damage-nya tuh bagus banget ke Midgard. Midgard-nya masih hidup, lihat gak? Tadi Midgard-nya sisa 1/4.
semua damage diterima sama Midgard, sedangkan Wattnya terlupakan. Ganteng-ganteng sering gila ini langsung menggaruk-garuk semua para pemain dari Ganteng-ganteng apa? Serigala. Kok aku dengernya ganteng-ganteng sering gila ya? Wah, makanya besok kalau lebaran korek kuping beli ya. Jangan beli sepatu Lebaran dulu. apa nih? Ada banyak. Oh iya benar juga. Lebaran apa aja mungkin dapat duit. Oke, Clay bakal coba digigit. Tapi Fataling. Fredo dapat dipataling seorang dihindari. Brad berhasil dihindari. Poistar Brad. Berhasil. Lihat. Oh my god, damage dari seorang Watt. Cakarannya sakit banget Walai. Mencoba untuk verify karena belakang. Mencoba untuk bertahan dari seorang Watt. Rainbow-nya juga dihajar balik lagi. Tapi lihat ada berapa. Mencoba untuk menghajar seorang Watt. Super awat. Masih ada Psycho Knight. Masih bisa cabut karena belakang ada 1, 2, 3 hero dari tim Bigaton Alpha langsung menghilang begitu saja. Retrobus. Oh my god, bukan aja itu aja di arah mid lane. Bakal tangannya digetok. Ada ibu-ibu kok sudah mulai marah. Ditambah kali ini Fredo mencoba untuk melakukan perfect match dan gak berhasil ke arah seorang Taka. Lagi dan lagi. Langsung para pemain tim Genflix Harov gak mau menyanyiakan kesempatan yang mereka miliki. Watt langsung menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat tanpa adanya kontes dan tidak di cover oleh siapapun. Ini dia bikin Haskell apa gimana ya? Dia bikin Windtalker. Ntar kita lihat itemnya ya. 1, 2, 3. Dari seorang Watt ya. Aku penasaran lifesteal-nya soalnya agak cepet banget. Caranya Deras gini. banget. Kojul ganteng, boleh dong itemnya tipis. Oke, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 1. Oh, kan Windtalker? Windtalker Kojul Leo sama- membuktikan. Oh, dia Mantap. bikin Queen Swing cuy. Iya, yes, Apocalypse ya kan. Duh, mereng-mereng bentar logo MPL Boleh. tuh. Oke. Di sini dari seorang Bravo juga bikin Queen Swing seperti kata Bung Kornen. Fredo udah punya Immortality. Hildanya udah menuju ke arah Blade of Despair. Wow, ini bye-bye di Pacul. Cuma ngasih tahu doang. Dan lihat, Lord sudah bergerak di arah mid lane. Kali ini langsung ada Popol yang udah mulai sakaratul maut kupanya. Ih. Tapi Clay di arah bottom lane udah standby on position. Apakah ini akan menjadi poin yang pertama untuk Genflix Harov? Falling Bakal Star coba Moon dipaksa. dikeluarkan dari seorang berhasil juga sekarang. Fataling yang terkena 2, Wacat Walai. Jalan-jalan ke Bacar Rajar. Dan langsung jangan begitu saja. Mencoba untuk langsung diamankan. Tapi seorang berhasil mendapatkan 1 dengan menggunakan Tonrosia. Berhasil lebih milih untuk nge-defend dan mencoba untuk menahan. Dan tampaknya Bigetron Alpha masih bisa menahan Ranger Emas. Sang robot membuktikan Wah, gila sih. kalau Megazord-nya masih kuat menahan Megazord. pergerakan dari tim Genflix Arrow. Lihat, Megazord-nya masih berdiri kokoh, berdiri Wah, tegak gila. menantang di garis depan. Dan Wah. Genflix Arrow tidak mampu menembusnya. Au! Gagal langsung. Au! Langsung kayak gitu. Bigetron Alpha. Tetet, kadang-kadang tak ada logika. Wah, parah, luar biasa Wah, banget ya. gila sih men. Masih bisa ditahan loh. Lord udah di enhance, udah maksimum atribut dan mereka bisa nahan. Bahkan Tahu nggak kenapa dari bisa last nahan? slotnya masih bisa untuk menghindari. Oh, Tonrosia lihat lagi-lagi menghindari dari seorang Atlasia dan bahkan bisa cabut ke arah belakang. Dan damage-nya terlalu besar. Dan langsung Midgard-nya yang langsung tumbang. Dia ajar balik lagi. Langsung digigit sama Popol dan tumpahnya. Ini- Dan Kaguranya juga mendapatkan 1 poin kill tambahan. Ini bencana untuk tim Genflix. Lihat, ini bakal dibalikin keadaannya. 2 orang hilang di 40 detik yang selanjutnya. Ini bakal di-push dari 3 lane yang berbeda. Dan mereka bakal coba untuk invasi jungle dari semua buff yang bakal coba diamanin harusnya. Mereka bakal lihat para pemain tim dari Bigetron. Mereka udah standby di buff. Seperti yang udah aku bilang. Ini berbahaya banget. Midgard, what happened? Aku tahu damage yang besar. Tapi di situ ada Rainbow. Ada Bravo. Bravo langsung buka Revitalize. Setidaknya King Branch itu nggak tumbang. Dia benar-benar pengen komit ke arah Lancelot-nya sebenarnya. Tapi balik lagi ketika Lancelot-nya diincer, dipacul ya kan, dihajar-hajar sama Midgard-nya. Covernya banyak banget bro. Ada Bravo, ada Revitalize dikeluarkan juga tadi. Oke, Malefic Roar sudah diamankan oleh seorang Braz. Menuju ke arah tengah, mencoba untuk membersihkan minionnya pelan-pelan. Kayaknya mereka butuh Lord sih. Dalam 75 detik lagi. Cuma yang dilakukan dari tim Bigetron Alpha lebih milih untuk memancing teman-teman Genflix keluar. Ini 20 menit pertandingan. Super duper late game sebentar lagi. Dan harusnya sih kalau misalkan kita lihat di atas kertas dari Marksman Fighter harusnya jauh lebih unggul. Ya, Tapi harusnya. permainannya Brand sih gue akuin benar-benar gokil banget. Dia bisa pouncer ke arah belakang, dapetin yang tipis-tipis kayak Groot-nya atau mungkin langsung ngincer ke arah Watt-nya. Tapi kalau kamu lihat ya, kalau kamu perhatikan, Ngeliat siapa? ini Genflix dan juga Bigetron. Iya. Dimana tadi gagal end gara-gara Midgard-nya terlalu fokus sama Kagura. Dia nge-zoning-zoning deket arah base-nya, padahal kalau dia bantu ke arah Brandnya bisa tumbang. Tapi dia benar-benar ngandangin Kaguranya supaya Kagura nggak keluar base. Dia berharap teman-temannya numbangin seorang Brand, tapi ternyata dibalikin keadaannya. Iya, yang dikandangin Kaguranya, bukan Popol dan Kupanya. Bukan, Popol dan Kupanya memang liar. Benar. Oke. Cuma untuk dapetin buff birunya, ada Fredo juga, sudah ada combo dengan flickernya. Mencoba untuk di-stun lagi, dihajar, kena stun lagi dari seorang Clay-nya. Mencoba untuk perfect match, belum ada yang terkena, masih swipe kiri, belum ada perfect match.
yang benar-benar mengenai core dari tim Bigetron Alpha. Dan tampaknya disisain blue buff-nya yang kecilnya, servant kecilnya disisain oleh tim Bigetron Alpha biar munculnya akan lebih lama lagi, bukan 2 menit ke depan. Karena ini nggak mungkin dari seorang Fredo melihat para pemain langsung di swipe kanan. Benar. Karena selamanya yang di swipe kanan tuh nggak melulu musuhnya itu mau swipe kanan juga. Jadi nggak gitu. perfect. Nggak perfect ya? Nggak perfect gitu loh. Dan ternyata di arah top lane, Clay bakal coba maksa dan komit banget karena seorang Taka. Ini ngebuat Taka nggak bisa ngebantu kawan-kawannya untuk ke arah Lord. Benar. Sedangkan lihat di bawah, Rainbow-nya terlalu jauh. Kalau ini tim fight dipaksa sama tim Bigetron, ini rugi banget Bigetron. Dia pasti kehilangan minimal 1 orang dari pemainnya. Oh, tapi kita di sana ada team fight mungkin. Di arah seorang Clay-nya terkena stun, digigit lagi. Dan bahkan ada trap-nya banyak banget dari seorang Dreams-nya. Masih mencoba untuk maju lagi, Brasia mendapatkan buff kah? Belum di retribution, belum diamankan, lebih milih untuk ngecek dari Lord-nya terlebih dahulu. Dan buff-nya dicuri, diamankan oleh seorang Groot-nya. Mencoba untuk maju lagi, Midgard-nya masih ada Winter Trajan dari seorang Rainbow-nya. Terpancing, terbaiting, dan bahkan Midgard-nya harus hilang dari Brasia. Mencoba untuk maju lagi, Fredo-nya yang menjadi incaran sekarang. Bravo menjadi lini paling depan, masih ada Revitalize juga dari Taka. Mencoba untuk maju pelan-pelan, belum ada gigitan maut lagi karena kupanya udah menjadi kupa kecil lagi. Seperti Bexy-nya Clara Monster. Oke, kali ini kucil masih menjadi kupa kecil, belum menjadi kupa besar. Mencoba digigit oleh seorang kupa. Menuju ke arah belakang, Genflix sudah pada kabur semua. Yes, dan tampaknya mereka milih untuk dapetin Lord-nya di menit 23. Di zoning begitu saja walaupun ada Esmeralda. Clay yang mulai untuk maju ke arah mid lane-nya. Akankah di kontes ini pergerakan seorang Clay mencoba untuk memotong laju minion-nya. Ada Fredo juga yang mencoba untuk ngamanin Lord Pit-nya. Sudah ada teman-teman dari Genflix. Aduh, alay aku deg-degan sekali. Tapi kali ini deg-degannya Bung Kornet ngebuat geremet-geremet cinta di perutnya. Sedangkan itu, para pemain dari tim Bigetron Alpha, dari Bravo, udah lihat, udah muter-muter naik Beyblade Patroli kali ini. Dan ternyata bakal di-reset saja. Ini bakal coba dipancing. Bravo terkena damage, dipantul dan pegang kill. Tidak bakal untuk berawat dan Fatale. Terkena 2, tapi lihat ada damage yang dilakukan oleh seorang Fresh. Double kill dari seorang... Ya Allah, sudah kelarlah 3 orang ternyata. Walaupun tadi Watt-nya mencoba untuk menghajar, tapi sayangnya damage yang diberikan dari Genflix terlalu besar. Dan bahkan lihat 4 hero dari Bigetron Alpha langsung tumbang begitu saja. Dan bahkan ini mungkin akan menjadi wipe out. Oh, ternyata tersisa Rainbow seorang diri. Mega Jot-nya bakal tumbang. Dan this is it, Genflix Arrow Wolf mengaung. Rising Wolf menyamakan kedudukan menjadi 1 sama.